Ancaman krisis pangan dunia kian mengkhawatirkan di tengah perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional pun kini menjadi sorotan, dari kestabilan produksi bahan pangan hingga ketersediaan faktor produksi. Faktor produksi pangan yang terdampak perang Rusia-Ukraina salah satunya adalah ketersediaan pupuk. Pasalnya Rusia adalah salah satu negara eksportir pupuk terbesar dunia. Hal ini membuat pasokan pupuk dunia terganggu dan menyebabkan kenaikan harga di pasar internasional. Di tengah kondisi tersebut, PT Pupuk Indonesia Persero sebagai produsen pupuk terbesar di tanah air terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam memproduksi pupuk. Pupuk Indonesia sendiri telah menyiapkan berbagai upaya demi menjaga ketersediaan pupuk di dalam negeri. Salah satunya adalah penyediaan stok pupuk subsidi sesuai dengan alokasi dari pemerintah. Untuk memenuhi alokasi pupuk subsidi, Pupuk Indonesia berupaya mengoptimalkan kemampuan produksi di 5 anak perusahaannya, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, PT Pupuk Sriwijaya Palembang di Sumatera Selatan, PT Pupuk Kujang Cikampek di Jawa Barat, PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, dan PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur. Pada tanggal 8 Juli 2022, pemerintah mulai mengoptimalkan tata kelola pupuk bersubsidi dengan memfokuskan subsidi pupuk pada 2 jenis, yaitu pupuk urea dan NPK. Hal ini dilakukan untuk membantu petani agar tetap mendapatkan pupuk bersubsidi di tengah kenaikan harga pangan dan energi global. Pupuk Indonesia mempunyai kemampuan penyediaan pupuk urea sebesar 8,96 juta ton. Rinciannya, rencana produksi sebesar 8,06 juta ton ditambah stok awal tahun 2022 yang tersedia sebesar 867 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk NPK, Pupuk Indonesia sanggup menyediakan sebesar 3,41 juta ton. Dengan rinciannya, rencana produksi sebesar 3,08 juta ton dan stok awal tahun 2022 tersedia 331 ribu ton. Pupuk Indonesia berharap pihaknya dapat memenuhi alokasi pupuk subsidi tahun 2022. Pupuk Indonesia juga memastikan bahwa kelima produsen pupuk anak usahanya berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan target perusahaan. Untuk tahun 2022 sendiri, Pupuk Indonesia punya kemampuan untuk menyediakan urea itu total sebesar 8,9 juta ton. Rinciannya adalah 8,06 juta ton sebagai rencana produksi kita sesuai dengan kemampuan kapasitas pabrik, sedangkan sisanya 867 ribu ton adalah stok yang memang sudah disiapkan sejak awal tahun. Jadi total kita punya kemampuan menyediakan pupuk sekitar 8,9 juta. Sedangkan untuk pupuk NPK kita punya kapasitas produksi sebesar 3 juta ton dan kemudian ditambah dengan stok di awal tahun sekitar 331 ribu ton. Sehingga kemampuan kita untuk menyediakan pupuk NPK sampai akhir tahun ini adalah sekitar 3,4 juta ton. Produksi urea Pupuk Indonesia Group saat ini beroperasi dengan baik untuk dapat memenuhi kebutuhan pupuk domestik, terutama dengan adanya jaminan pasokan gas bumi dari pemerintah. Sedangkan untuk produksi NPK juga dapat terjaga karena sudah terjaminnya pasokan-pasokan bahan baku fosfat dan kalium. Pupuk Indonesia mengapresiasi upaya pemerintah yang telah membantu untuk memperoleh pasokan bahan baku kalium atau KCl yang sumber utamanya terdapat di Rusia yang saat ini tengah dilanda konflik. Saat ini kami sudah tidak ada masalah yang berarti untuk pasokan fosfat dan kalium ini. Salah satunya tentunya adalah berkat peran pemerintah juga, dalam hal ini Pak Jokowi langsung yang beberapa waktu lalu kita tahu melakukan kunjungan ke Rusia ya. Nah, sehingga saat ini untuk bahan baku kalium ini atau KCl kita sudah bisa mengamankan sampai dengan akhir tahun ini. Tapi tentunya selain kita mengandalkan pasokan dari Rusia, kita juga mempunyai alternatif pasokan dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara di Timur Tengah dan juga Kanada. Untuk penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang cukup kuat. Di antaranya 15 unit pengantongan pupuk, 6 unit distribution center,
4 buah dermaga, 203 unit kapal laut, lebih dari 6.000 truk, 595 gudang dengan kapasitas 3,1 juta ton, serta jaringan kios resmi sebanyak 29.000 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh rantai pasok ini telah terintegrasi dan dipantau secara real time oleh Distribution Planning and Control System. Sistem kontrol inilah yang memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi stok di seluruh gudang di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu, kontrol sistem ini juga memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan pengawasan dan akurasi dari perencanaan distribusi pupuk. Pupuk Indonesia juga menegaskan kepada seluruh jaringan distribusinya, baik distributor ataupun kios resmi, agar bisa mendistribusikan pupuk subsidi sesuai dengan alokasi dari pemerintah. Jika tidak, maka Pupuk Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan pengawasan pendistribusian pupuk subsidi di tingkat petani. Bersama pemerintah, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi produksi dan menjamin pasokan pupuk terutama untuk kebutuhan dalam negeri, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi. Harapannya Pupuk Indonesia dapat meningkatkan ketersediaan pupuk, mendukung produktivitas pertanian, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Tim Redaksi CNBC Indonesia.